Bueno, el balance lógicamente después de ganar los 3 partidos es positivo y sobre todo porque hemos hecho participar a todos los jugadores, que era una meta que siempre nos planteamos, porque creo que todos merecen no solo disfrutar de venir al Mundial, sino de jugarlo. Por suerte tuvimos la oportunidad de darle minutos y creo que han cumplido, porque era un partido difícil. Ellos son un buen equipo, se encierran bien atrás, no dejan espacios. Y bueno, los chicos hicieron un buen partido, que al final era de lo que se trataba, tenerlos disponibles a todos y después valorar de cara a lo que viene. Ada satu teka-teki yang masih belum mampu dijawab Lionel Scaloni jelang babak 32 besar. Siapa tandem terbaik untuk Lionel Messi di lini serang Argentina? Tim Tango punya 2 nama terbaik untuk menemani Leo. Mereka adalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. 2 striker ini punya karakteristik permainan yang berbeda. Lautaro dengan naluri striker tradisional yang haus gol, sementara Alvarez lebih dinamis dan bisa membuat posisi Messi lebih bebas di lapangan. Siapakah yang bakal dipilih oleh Scaloni untuk melawan Cape Verde? Duet Messi Alvarez atau Messi Lautaro? Di balik performa impresif Argentina, Lionel Scaloni masih punya satu pertanyaan besar. Siapa yang layak menemani Lionel Messi di lini serang? Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni tim Tango, Lautaro selalu menjadi pilihan utama. Kapten Inter Milan ini menjadi starter andalan Scaloni di semua laga fase grup. Saat menghadapi Algeria dan Austria, duet Lautaro Messi jadi tumpuan lini serang. Hanya di pertandingan kontra Yordania, duo ini nggak tampil sejak awal. Sekarang pertanyaannya, apakah Lautaro akan kembali berduet dengan Messi di 32 besar? Atau justru Scaloni layak memberikan kesempatan pada Alvarez? Jika melihat performa di atas lapangan, Lautaro harusnya tetap jadi pilihan utama. Gol penaltinya melawan Yordania bakal jadi pertimbangan penting Scaloni. Selain itu, Lautaro juga memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan Scaloni, yakni naluri striker tradisional. Argentina butuh monster gol di kotak penalti lawan. Bersama Nerazzurri di musim lalu, Lautaro menjalani salah satu musim terbaiknya. Striker berjuluk El Toro ini mengemas 22 gol di seluruh kompetisi. Selain itu, gol ke gawang Yordania kemarin jadi gol pertama Lautaro di Piala Dunia. Ya, pemain kelahiran Bahia Blanca ini akhirnya pecah telur. Lautaro perlu menunggu hingga 9 match untuk mencetak gol di Piala Dunia. Sebelum pecah telur, Lautaro sempat dikritik tajam oleh berbagai media. Sekarang dia menjawab kritikan tersebut dengan statement berkelas. Di Piala Dunia, Lautaro nggak mengejar gol sebagai ambisi pribadinya. Bagi seorang penyerang, mencetak gol selalu penting, tetapi yang terpenting adalah Argentina menang. Terkadang orang terlalu terobsesi dengan soal gol. Hari ini saya senang karena Argentina menang, bukan karena golnya, tutur Lautaro. Bahkan di edisi Piala Dunia Qatar lalu, dia disebut sebagai striker mandul karena 0 gol. Padahal ada alasan di balik performa melempem Lautaro. Dia bermain di Qatar sembari menahan rasa sakit karena cedera engkel. Gagal bikin gol di Piala Dunia 2022, Lautaro langsung membalasnya di Copa America 2024. Lautaro menjadi salah satu kalau bukan pemain terpenting Argentina di turnamen tersebut. El Toro sukses menjebloskan 5 gol ke gawang lawan dan berhasil menjadi top scorer. Salah satu gol terpentingnya hadir di final melawan Kolombia. Lautaro mencetak gol tunggal yang menyegel kemenangan La Albiceleste. Melihat alasan ini, wajar rasanya jika Lautaro yang dipilih untuk starter menghadapi Cape Verde. Namun jika Scaloni memilih Alvarez, itu juga bukan pilihan aneh. Memang performa Alvarez belum seperti Piala Dunia 2022 lalu. Pemain berjuluk La Rana ini masih nihil gol di turnamen kali ini. Meski begitu, Alvarez bisa memberikan variasi berbeda untuk lini serang tim Tango. Alvarez punya daya jelajah yang tinggi, mesin pressing, dan cerdas mengeksploitasi celah. Pergerakan cerdas Alvarez juga bakal sangat menguntungkan Messi. Alvarez sering menarik lawan sehingga La Pulga bisa bermain lebih bebas. Namun Alvarez punya satu kekurangan yang bisa membuatnya tergusur dari starter. Selain produktivitas gol yang menurun, Alvarez seperti kurang fokus di edisi kali ini. Jelas alasannya karena drama transfer di level klub. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, kita semua sudah dihebohkan dengan huru-hara Alvarez ke Barcelona. Bahkan Atletico Madrid saat itu sampai mengeluarkan statement ejekan ke Blaugrana. Mereka memposting foto Pedri, Rafinha, dan Lamine Yamal berseragam Atletico. Drama transfer Alvarez semakin panas setelah dia mengeluarkan statement keras.
Saya sudah berbicara dengan orang-orang di klub, dengan mereka yang harus saya temui dan yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer. Dan saya ingin mewujudkan impian saya, kata Alvarez. Pernyataan ini keluar setelah Argentina menang 2-0 atas Austria. Sontak pernyataan Alvarez bikin CEO Atletico, Gilmarin meradang habis-habisan. Saya kecewa dengan pernyataan Alvarez, Atletico tidak ingin menjualnya, kata Marin. Sebenarnya Alvarez bakal sangat cocok untuk berduet dengan Lapulga di match kontra Cape Verde. Alasannya karena tim berjuluk Hiu Biru itu bakal tampil dengan pertahanan rapat. Permainan low block Cape Verde cukup menyulitkan. Coba tanyakan saja pada Spanyol dan Uruguay. Alhasil pergerakan cerdas Alvarez sangat dibutuhkan oleh tim Tengo. Gimana menurut kalian fans La Albiceleste, siapa yang paling layak menjadi pendamping Leo di lini serang, Lautaro atau Alvarez? Dapatkan kaos keren dari Otski yang desainnya skena banget, cuma 70 ribuan, cek link di bawah ini. Prediksi 11 terbaik Argentina melawan Cape Verde. Menarik untuk melihat 11 pemain yang bakal dipilih Lionel Scaloni kontra Cape Verde. Ada beberapa pemain yang berpotensi kembali jadi starter dari laga melawan Yordania lalu. Di posisi kiper sudah pasti jadi milik Emiliano Martinez sepenuhnya. Dibu bakal tetap menjadi pilihan utama Lionel Scaloni karena pengalaman dan mentalnya. Nah, situasi menarik terjadi di lini pertahanan. Ada peluang bagi Nicolas Otamendi atau Marco Senesi untuk kembali masuk starting line up. Alasannya karena kondisi Christian Romero masih belum dinyatakan fit sepenuhnya. Romero mengalami masalah pada lututnya saat menghadapi Austria. Kabar terbaru menyebut sang pemain sudah siap tampil, namun belum bisa dipastikan apakah dia fit 100%. Romero sendiri berjanji nggak mau absen terlalu lama. Saya tahu hal ini bisa terjadi pada saya mengalami sedikit masalah di sana, saya merasakannya lagi, tapi dalam 3 atau 4 hari, saya akan baik-baik saja lagi, jadi begitulah. Ini bukan masalah serius, kata Romero. Jika pemain Tottenham Hotspur itu belum fit, maka pilihannya antara Otamendi atau Senesi. Salah satu dari mereka akan dipilih Scaloni untuk menemani Lisandro Martinez. Melihat gaya bermain lica, sepertinya sosok Otamendi lebih tepat untuk starter. Duel fisik, mental, dan pengalaman jelas Otamendi unggul dari Senesi. Namun jika duet center back Argentina melawan Cape Verde adalah Licha dan Otamendi, maka pertahanan mereka bakal rentan dihujani bola crossing. Secara postur, duet Licha dan Otamendi kurang aman untuk duel-duel bola atas. Alasan ini bisa menjadi peluang bagi Senesi starter kontra Cape Verde. Bergeser ke sektor fullback, masalah Argentina cuma menunggu kondisi fisik Nicolas Tagliafico. Jika pemain Olympique Lyon ini belum 100% bugar, masih ada sosok Facundo Medina. Di sektor back sayap kanan, Argentina punya Nahuel Molina atau Gonzalo Montiel. Namun siapa yang nggak mau melihat Ezequiel Palacios tampil di posisi ini? Pemain Bayer Leverkusen ini menyelesaikan tugasnya dengan apik, padahal posisi aslinya adalah gelandang tengah. Palacios yang besar di Akademi River Plate dilatih untuk bermain di lini tengah. Ia bisa memerankan tugas sebagai nomor 6, 8, atau bahkan menjadi playmaker di posisi 10. Namun Scaloni punya ide berbeda dengan memasangnya sebagai fullback kanan. Hasilnya di luar dugaan, karena Palacios tampil solid dan dia punya satu hal yang nggak dimiliki Molina dan Montiel. Palacios piawai membuat umpan line breaking passes, atau umpan yang membelah pressing beberapa pemain lawan sekaligus. Di laga kontra Yordania, Palacios melepas 19 line breaking passes, di mana 17 diantaranya sukses diterima rekan-rekannya. Siapa tahu pemain 27 tahun ini adalah senjata rahasia Scaloni. Bergeser ke lini tengah, sepertinya nggak bakal banyak perubahan. Scaloni masih akan memilih kombinasi Thiago Almada, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis McAllister. Jika keempat pemain ini sedang underperform, masih ada beberapa super sub, Nico Paz, Giuliano Simeone, Leandro Paredes, dan Giovanni Lo Celso. Paz jadi salah satu yang paling mencuri perhatian selain Lo Celso. Permainan Paz memberikan tambahan kreativitas untuk Argentina di lini tengah. Pemain Como 1907 ini beberapa kali unjuk skill dribble lengketnya di pertandingan. Dan Argentina juga masih punya Valentin Colobarco. Melawan Yordania, Barco diberi kesempatan Scaloni untuk tampil selama 19 menit. Durasi yang singkat itu sudah cukup untuk membuat namanya disorot. Colobarco punya determinasi, permainan ngotot, dan mobilitas yang tinggi. Nggak menutup peluang dia bakal dimainkan sebagai super sub nanti.
Terakhir, dua posisi di lini serang sepertinya bakal jadi milik Lautaro Martinez dan Lionel Messi. Kombinasi Lautaro dan La Pulga sudah pakem dan ngeklik. Keduanya bakal meneror pertahanan Cape Verde di pertandingan nanti. Kira-kira berapa banyak gol yang dicetak oleh Lautaro dan Messi? Bikin outfitmu makin keren pakai paket setelan celana dan kemeja di bawah 100.000. Cek link di bawah ini. Dengan berkaca dari performa selama fase grup, siapakah striker yang layak mendampingi Lionel Messi di lini serang?